terima kasih Bu Ati selaku Kepala Sekolah SD Nasional 2. Saya dalam hal ini mengikuti pendidikan calon penggerak di angkatan 9, masuk ke modul ketiga, materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Materi kali ini adalah tentang dilema etika. Artinya situasi di mana terjadi biasanya ada sesuatu pilihan yang harus dipilih antara dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, ini bagaimana Bu Ati sebagai kepala sekolah mengambil keputusan tersebut. Yang pertama, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Ati mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin selama jenengan memimpin, yang pasti ada kasus atau ada hal-hal yang mungkin keputusan dua yang mungkin pertama benar, yang itu juga benar, sama-sama benar. Nah, ini bagaimana kira-kira Bu Ati mengidentifikasi kasus tersebut? Karena ada kasus yang memang antara satu benar satu salah, ini jelas. Ini jelas kalau memang kita sampai salah keputusan, otomatis ada namanya kalau di materi ini rujukan moral. Padahal sudah ada jelas benar, kok kenapa milih salah? Nah, ini ada rujukan moral. Tapi yang kita bahas di sini adalah dilematika etika, artinya dua pilihan yang sama-sama benar. Bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus tersebut? Tentunya yang namanya keputusan yang tadi ada dua keputusan sama-sama benarnya, tentunya kita lihat dari sama-sama benarnya itu yang pertama, adakah tidak lanjut ke depan setelah kita mengambil keputusan itu. Jadi sama-sama dua ini tindak lanjut yang mengarah ke positif, tentunya kita gali, kemudian tentunya berdampak juga ke negatif. Nah, ketika kita mengambil keputusan yang terbaik dua-duanya ini, mana yang meminimalkan negatif seperti itu. Jadi yang positifnya banyak yang kita, terutama yang positifnya banyak yang kita ambil seperti itu. Untuk dua keputusan yang sama-sama benarnya ini tadi, sama-sama baiknya seperti itu. Berarti panjenengan menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan mungkin mana yang positifnya lebih banyak gitu ya. Mungkin berikutnya mungkin prosedurnya, kalau yang selama ini jenengan laksanakan, prosedurnya pelaksanaannya seperti apa? Ini prosedur yang dimulai dengan adanya masalah. Iya, jadi masalah itu jenengan prosedurnya bagaimana kalau bisa nanti segera memilih keputusan yang ini seperti itu. Prosedurnya mungkin ada langkah khusus atau bagaimana? Iya, ketika ada masalah, tentunya masalah itu berdasarkan informasi dari tidak hanya satu guru yang kita terima, tetapi dari beberapa teman-teman dari guru. Ada masalah seperti misalnya di sekolah. Nah, masalah itu kemudian kita terutama saya kaji dulu masalahnya, apa masalahnya. Kemudian tentunya dengan cara satu menggali masalah itu dengan cara satu bertanya tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, tapi juga bertanya kepada wali murid, kepada siswa juga, karena berhubungan dengan sekolah. Kemudian cara penyelesaiannya kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, kita membicarakan masalah itu. Kemudian tentunya saya tidak akan memutuskan sendiri ini jalan keluarnya seperti itu, tidak, tetapi kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru menggali pendapatnya Bapak Ibu guru bagaimana kalau ada masalah seperti ini. Nanti dari masukan dari Bapak Ibu guru tentunya kita ambil masukan yang terbaik. Kemudian kita dari masukan terbaik itu misalnya ada sama-sama terbaik lah, baru yang kita lihat sejauh mana manfaatnya yang sama-sama terbaik itu, sejauh mana dampaknya yang minim dari sama-sama yang terbaik itu, seperti itu. Terima kasih. Untuk mungkin
dari jenengan jawab tadi mungkin klarifikasi dengan teman-teman yang melatar belakangi kasus itu ya. Kemudian kira-kira ada nggak mungkin yang tantangan-tantangan nah ketika mau mengambil keputusan tersebut, karena kan pasti keputusan itu kadang harus cepat diputuskan. Mungkin barangkali ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang namanya tantangan mesti ada, karena kita di satu lembaga tidak hanya 1-2 orang, tapi berbagai orang dan berbagai pikiran, berbagai pendapat, berbagai masukan ketika kita meminta teman-teman untuk memberi masukan atau memberi pendapatnya ketika ada masalah. Nah, kita menyatukan dari berbagai teman ini tadi, kita menyatukan visi kita, memecahkan masalah, kalau ada masalah memecahkannya bersama-sama. Kemudian tentunya dari pemecahan bersama-sama itu kita bisa bersama-sama ya merumuskan kemudian jalan yang bagaimana yang nanti kita tempuh seperti itu. Untuk masalah yang apa tadi? Klarifikasi apa dengan melatar belakangnya? Tantangannya tentunya itu tadi, karena banyak tantangannya, karena tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Otomatis kalau kebijakan itu sudah kita rumuskan bersama, kita sudah menentukan langkah kita bersama-sama, otomatis kebijakan itu tadi kan sudah kita lihat ya seberapa minimnya dampaknya, sehingga teman-teman yang kontra itu tadi paling tidak sudah bisa mengikuti, oh kebijakan yang kita ambil ternyata dampaknya sangat minim sekali, seperti itu. Berarti mengambil istilahnya kayak suara terbanyak gitu, kayak positifnya paling banyak gitu. Kemudian terkait pelaksanaan itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kira-kira apakah panjenengan menyelesaikan di tempat atau ada dijadwalkan dulu atau ada prosedur apa? Untuk menyelesaikannya kita mungkin ini ada beberapa cara. Kalau memang harus segera diputuskan, ya paling tidak saya harus, kalau hubungannya dengan siswa, masalah tata tertib, ini paling tidak ada penanggung jawab guru. Nah, guru itulah yang nanti akan saya bersama-sama memutuskan mengenai tata tertib seorang siswa yang misalnya ada kesalahan. Tapi kalau yang hubungannya dengan kedisiplinan atau dengan perilaku atau hubungannya dengan ini Bapak Ibu guru, sikap atau kinerja Bapak Ibu guru, tentunya saya tidak hanya sendiri, tetapi saya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang senior, Bapak Ibu guru yang kami anggap mumpuni. Tentunya bisa kita ajak berembuk bersama untuk memutuskan atau memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian kira-kira kalau tadi ada tantangan-tantangan, mungkin juga jenengan selaku kepala sekolah yang jelas ada nggak hal-hal yang mempermudah atau membantu kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan biasanya? Mungkin yang membuat jenengan mudah untuk mengambil keputusan atau yang sangat membantu untuk kepala sekolah mengambil keputusan. Untuk melihat sejauh mana kita mau mengambil keputusan, kemudian dengan terbantukan atau selama ini apakah ada yang membantu pengambilan keputusan, tentunya kita lihat ini ya, karena teman-teman kita kan bekerja sama tidak sendiri, jadi otomatis keputusan yang saya ambil otomatis terbantukan dari baik dari informasi teman-teman, data teman-teman, atau dari wawancara bersama teman-teman seperti itu. Jadi selama ini keputusan itu yang saya ambil sangat terbantukan dari informasi, dari pendapat teman-teman seperti itu.
Jadi sumber-sumber lain yang mungkin melatar belakang itu ya yang membuat jenengan mudah membantu memutuskan sesuatu. Mungkin itu. Terima kasih Bu Ati atas wawancaranya, dan mudah-mudahan apa yang sudah jenengan sampaikan mungkin bisa menjadi pengalaman saya untuk barangkali suatu saat bisa mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang mana dua keputusan tersebut harus segera diputuskan, padahal kasus tersebut sama-sama benar. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah panjenengan laksanakan, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sukses Pak. Terima kasih buat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayat atas waktunya untuk menyempatkan diri terkait tugas saya sebagai calon guru angkatan 9. Kebetulan materinya adalah terkait modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang mana di dalam modul ini ada yang namanya istilah dilema etika. Di situ ada situasi yang terjadi di mana seseorang itu harus memilih antara dua hal, dua kasus, dua kejadian, yang mana dua pilihan itu sama-sama benar. Kita dituntut sebagai pemimpin harus mengambil keputusan terkait dua dilema tersebut, dua kasus tersebut atau dua masalah tersebut, yang mana dua masalah tersebut dua-duanya benar, mana harus kita pilih. Kemudian seperti yang di materi yang disampaikan di modul ini, ada 4 paradigma etika. Yang pertama adalah individu dan masyarakat, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan persediaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian saya ingin mewawancari Pak Hayat selaku kepala sekolah SDN 1505. Selama ini bagaimana Pak Hayat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi ketika ada dua masalah, dua hal, dua kasus yang mana dua-duanya sama-sama benar, kira-kira bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang termasuk dilema etika? Baik, kami selaku pimpinan itu memang harus bisa mengambil sebuah kebijakan yang itu bisa memberikan kemanfaatan. Artinya kebijakan itu yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak hanya sekedar melihat itu sekedar suatu masalah, tapi lebih dari itu bagaimana akhir atau akibat dari masalah yang ada dari kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Saya selaku pemimpin, selaku kepala sekolah yang ada di SD saya, memang dalam kehidupan itu lebih banyak hal yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan aturan, bahkan itu secara pandangan kita mungkin lebih banyak tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan posisi seperti itu, ya, dilema yang sering kita hadapi terkait dengan etika yang ada maupun terkait dari sudut kebajikan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengambil keputusan kebijakan itu, ya, dalam artian mudorotnya itu lebih kecil. Syukur-syukur bisa kita ambil keputusan atau kebijakan itu adalah semuanya bermanfaat. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil keputusan kebijakan itu memberikan kemanfaatan bagi semua.
sampai ada sesuatu yang justru dengan seolah-olah itu kita mengambil keputusan bijak, tapi di sisi lain justru itu malah membuat kemudaratan atau kerusakan atau bahkan juga tidak baik seperti itu. Kemudian kira-kira selama ini prosedur seperti apa yang biasa Anda laksanakan terkait pengambilan keputusan ini? Prosedur bagaimana yang biasa dilaksanakan? Kalau yang saya lakukan pertama adalah mengamati masalah. Ya, jadi pemetaan atau identifikasi masalah. Artinya apa? Masing-masing orang itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya, ada latar belakangnya. Contoh misalnya, sebagai contoh lah, ada guru terlambat, kemudian tidak semena-mena langsung kita ambil kebijakan, wah ini terlambat, langsung kita kasih sanksi seperti ini, kan? Tidak. Setelah kita amati, kita mungkin kita ambil pendekatan, kemudian kita tanyai, ternyata keterlambatan itu adalah karena sesuatu yang memang harus dilakukan. Ya. Dan kalau tidak dilakukan, itu justru memberikan mudarat baginya. Ya. Contoh, dia harus terlambat karena tiba-tiba ketika mau berangkat anaknya sakit, dan ketika tidak ditangani anaknya sakit, itu malah mudaratnya lebih bahaya ketimbang nanti dia tuh harus datang dulu baru balik lagi. Ya. Maka harus bisa mengambil mana yang lebih utama. Gitu. Kemudian yang selama ini hal apa saja yang panjenengan anggap efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Ya. Yang paling efektif? Yang paling efektif, yang pertama memang ini. Artinya apa? Kita pendekatan secara personal. Sehingga nanti apapun yang kita berikan keputusan kepada teman kita ataupun rekan kerja kita, itu dia merasa mengakui, sadar diri. Nah, artinya apa? Kalau pimpinan saya memberikan seperti ini memang sesuai. Artinya apa? Ada semacam kesamaan ide, ya, kepahaman. Artinya apa yang saya lakukan sebagai teman kerja atau rekan kerja atau sebagai apa istilahnya itu guru kepada kepala sekolah bawahannya, ya, dia paham akan kewajiban sebenarnya apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan sesuatu yang kurang baik dan kepala sekolahnya itu memberikan suatu komentar atau respon atau tindakan atau kebijakan, ya, maka dia sadar diri, oh iya memang saya seperti itu, sehingga tidak ada semacam clash, tapi justru tumbuh kesadaran diri dan untuk berusaha untuk memperbaiki. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terkait itu mungkin yang jelas ketika di lapangan ada dilema-dilema seperti itu, kasus seperti itu yang mungkin sama-sama benar ya. Pastinya ada sebuah, mungkin ada tantangan. Ada tantangan. Mungkin kalau seperti tadi dengan ceritakan bagaimana, misalnya pandangan dari guru lain, misalnya, apakah kira-kira tantangan apa saja yang selama ini sudah terjadi dengan mengambil keputusan? Artinya begini, kalau dalam tugas, ya, maka seorang pemimpin itu memang harus bijak, ya, harus bisa menyatukan perbedaan. Nah, ketika itu perbedaan itu dalam hal permasalahan, kemudian harus mengambil kebijakan, karena itu adalah hal yang boleh dikatakan sama baiknya, ya, sama baiknya atau sama benarnya karena masing-masing punya alasan atau punya latar belakang. Maka di situ perlu ada penyeimbang mana yang harus didahulukan, ya. Jadi ada beberapa hal, ya, itu memang harus yang saya dulukan adalah ini, baru setelah ini. Oh, ini ada hal yang paling penting dulu, ya. Karena ini mendesak, ya. Walaupun sama benarnya, ya, kebijakan itu yang harus saya tangani dulu ini, baru berikutnya ini. Artinya supaya tidak terjadi clash, ya,
Jangan dibahas, maka harus disampaikan. Oh, saya jangan dulu ya, karena nanti setelah itu baru jenengannya. Artinya ada semacam komunikasi, tidak langsung mengambil keputusan menyelesaikan satu masalah, tapi tanpa ada koordinasi dengan keputusan yang seharusnya juga harus diputuskan. Nah, artinya apa? Sebuah keputusan itu harus diambil dengan tepat, sikap, dan menentukan yang mana yang harus didahulukan dengan tidak meninggalkan hal lain yang sebenarnya juga harus kita berikan kebijakan, harus kita berikan sebuah keputusan, ya, sehingga mereka bisa menerima, oke Pak siap, saya menunggu Pak, seperti itu. Ketika tidak ada kompromi atau tidak ada koordinasi, maka disitulah yang akan terjadi hal yang berbeda. Bahkan mungkin bisa terjadi konflik yang sih meninggalkan, padahal yang harus kita tangani dulu ini dan ini adalah hal yang sangat mendesak. Ya. Seperti itu. Jadi yang perlu adalah sebuah koordinasi. Dalam sebuah lingkup atau tim, maka ada sebuah konsolidasi, koordinasi, sehingga nanti kebersamaan itu akan muncul. Walaupun dalam perbedaan permasalahan, tapi ketika ada penyampaian yang santun, yang baik dan diterima, insya Allah itu akan berjalan dengan baik, walaupun dalam perbedaan masalah. Kemudian terkait ketika ada kasus di zona etika seperti itu yang sama-sama benar, sama-sama benar tapi bertentangan, ya kan nggak sama, harus pilih salah satu. Kira-kira penyelesaian seperti apa yang jangan laksanakan ketika ada kasus seperti itu? Mungkin apa harus diselesaikan di tempat, atau mungkin ada jadwal besok saja dan sebagainya. Kira-kira bentuk prosedur seperti apa penyelesaian yang jangan putuskan terkait kebijakan jenengan, apakah di tempat atau jadwal tertentu terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ketika kasus itu membutuhkan waktu secepat mungkin sehingga tidak sampai menimbulkan permasalahan yang lain, maka harus diselesaikan dulu. Nah, setelah kita tangani, bisa lebih lanjut, bisa lebih mendalam. Artinya itu harus segera ditangani dulu. Ya. Ketika nanti kita tidak kita tangani, maka bisa jadi dalam selang waktu berikutnya akan munculkan masalah yang lain yang semakin melebar. Ya. Jadi perlu penanganan sikap. Ketika sudah kita sampaikan, kemudian perlu penanganan lebih lanjut, lebih dalam, lebih mantap, maka akan kita atur berikutnya. Yang terpenting, ya, ketika masalah itu memang terjadi pada saat itu, kebijakan harus diambil pada saat itu, keputusan harus diambil pada saat itu, tindakan yang harus diambil pada saat itu, maka lebih utama pada saat itu. Baru berikutnya yang penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan lebih serius. Sehingga tidak sampai terjadi molor-molor, bahkan menimbulkan atau timbul masalah yang lain. Tidak satu masalah, tapi bisa jadi masalah itu banyak. Ya, karena apa? Karena kita tidak high respon, ya, tapi malah low respon, ya. Sehingga masalah itu bisa jadi malah melebar dan besar. Yang sebenarnya itu ketika kita ngomong lakukan, langsung selesai. Tapi karena kita tidak ada jawaban, itu iya benar, sehingga ketinggalan waktu. Nah, ketika kita ngomong laksanakan, ketika ada error masalah, tapi kan sudah dilaksanakan, nanti ada permasalahan yang lain itu tinggal revisi, edit, mohon maaf kemarin seperti ini, tapi kan kita sudah laksanakan harus. Ya. Contoh seperti ada kecelakaan, harus kita tangani. Ya jawaban bisa aja dulu pada saat itu. Jangan nunggu sana dokter duluan, bisa-bisa nanti lambat itu bahaya. Maka seperti ini harus kita lakukan. Oke, terima kasih. Terkait tadi dengan menangani pengambilan keputusan tersebut, memang tadi ada tantangan ya. Kemudian yang sekarang, apakah kira-kira faktor apa yang selama ini membuat mudah jenengan untuk mengambil keputusan? Ya, kalau terkait faktor bagaimana bisa mempermudah keputusan, itu adalah seorang pemimpin, ya, dengan orang yang dipimpin, maka itu harus ada kesinambungan hati. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu masalah pun, ya, maka akan nyambung. Ya. Tapi ketika dalam satu komunitas tidak ada sambungnya, apalagi selalu beda persepsi, ya. Ya. Tujuannya beda, anggapannya beda, image-nya beda, maka sulit untuk menyamakan. Sehingga ketika ada muncul sedikit aja
Ya, dan itu ternyata tidak ada respon dari pihak lain, itu bisa menjadi besar. Tapi ketika ada jalinan, ya, ada hubungan kesamaan, ya, anggap satu tujuan, kita bersama, kita adalah keluarga, saudara, senang mari kita. Ketika ada sesuatu yang susah, ayo kita bersama-sama. Artinya apa? Yang menyelesaikan bukan seorang pemimpin saja, tapi menyelesaikan bersama. Ya. Nah, itu mempermudah seorang pemimpin. Sehingga kadang pemimpin tidak perlu harus memutuskan, mereka sendiri memutuskan, tapi konfirmasi gimana Pak kalau seperti artinya membantu, ya. Tidak harus semuanya serahkan kepada ya Pak. Nah, dari teman sendiri atau dari orang kita sendiri itu tidak ada muncul inovasi, kreasi dan lain sebagainya untuk bisa memecahkan suatu masalah. Tapi dengan kita saling menyatu, bisa berbagi, ya. Insya Allah nanti itu mempermudah masalah sebesar apapun, tapi kita garap bersama penyelesaiannya dengan tetap harus ada satu komando atau satu koordinator atau satu orang yang bisa memberikan kebijakan atau pemutusan kebijakan. Terima kasih Pak ya, mungkin ini wawancara yang sudah saya laksanakan terkait tugas guru penggerak. Terima kasih atas waktunya, terkait pengalaman jenengan, terkait penjelasan prosedurnya, bagaimana tantangannya, termasuk faktor mempermudah untuk mengambil keputusan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya, barangkali nanti suatu saat harus dan bertemu dengan salah satu di etika seperti ini. Terima kasih Pak ya waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu menjadi pemimpin di SDN 05. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.